Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa ingin membahas tentang perubahan dan keberlanjutan. Untuk dapat memahami tentang perubahan dan keberlanjutan, silahkan kalian simak video berikut ini. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur Video yang Bu Rosa tayangkan tadi sesungguhnya sudah mewakili apa yang disebut dengan perubahan dan keberlanjutan. Apa sih perubahan dan keberlanjutan itu? Sebelumnya kita lihat dulu ya tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada KD 3.2, 3.3, dan 4.2, serta 4.3. Di sini kalian harus menganalisis jenis-jenis perubahan, menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan, menganalisis konsep kontinuitas dan diskontinuitas dalam sejarah, lalu yang terakhir ada menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan di masa kini. Kita lihat dulu perubahan. Kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya. Perubahan itu merupakan gejala yang umum terjadi pada manusia.
di mana keadaan sekarang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Itu namanya perubahan. Manusia hidup dalam waktu pasti senantiasa mengalami perubahan. Seperti kata Wertheim, dia menyatakan bahwa history is a continuity and change. Sejarah itu adalah keberlanjutan dan perubahan. Mau tidak mau, manusia yang hidup dalam waktu akan senantiasa mengalami perubahan. Cobalah lihat diri kalian sendiri, apakah kalian merasa kalau kalian mengalami perubahan, atau menurut kalian statis-statis saja, atau tetap-tetap saja? Tidak mungkin ya, manusia itu pasti akan senantiasa mengalami yang namanya perubahan. Kalian lihat di situ ada kutipan dari Heraklitus Pantare, bahwa tidak ada yang tidak berubah. Berdasarkan waktu, perubahan itu dibagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat. Di sini berusaha memberikan contoh revolusi industri yang ada di Eropa dan peristiwa reformasi 1998, di mana pada peristiwa reformasi ini terjadi perubahan sistem pemerintahan Soeharto, kemudian beralih ke pemerintahan Presiden Habibie, dan itu terjadi prosesnya secara cepat seperti itu. Lalu ada revolusi industri di Eropa, di mana penemuan mesin uap itu kemudian mempengaruhi bagaimana tenaga mesin itu kemudian menggantikan tenaga manusia. Nah, selanjutnya ada evolusi. Evolusi merupakan perubahan secara menyeluruh yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya di sini ada perubahan corak kehidupan manusia dari berburu dan meramu menuju bercocok tanam. Atau juga bisa perubahan suku-suku yang ada di pedalaman. Nah, selanjutnya perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat, ada perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena direncanakan oleh masyarakat. Nah, contohnya adalah kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini di mana daerah-daerah itu kemudian diberikan otonomi atau diberikan sebuah hak untuk mengatur dirinya sendiri atau mengatur daerahnya sendiri. Itu namanya desentralisasi. Lalu ada kemerdekaan dari penjajahan. Itu adalah contoh perubahan yang dikehendaki. Selanjutnya ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang mengacu pada dampak-dampak yang tidak diharapkan atau di luar jangkauan masyarakat. Contohnya ada praktik KKN. KKN di sini yang dimaksud adalah korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga bencana alam. Sekarang kita lihat perubahan berdasarkan skala pengaruhnya. Ada perubahan sosial kecil, di mana perubahan ini tidak menyangkut masyarakat secara luas maupun mengubah lembaga sosial yang ada. Contohnya adalah perubahan mode pakaian. Kemudian ada perubahan sosial besar. Lawan dari perubahan sosial kecil, perubahan sosial besar ini justru menyangkut seluruh aspek masyarakat dan memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial mereka. Contohnya adalah pergeseran kehidupan ekonomi dari agraris ke industri. Lalu ada krisis ekonomi global. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan arah perkembangan. Berdasarkan arah perkembangannya, ada perubahan sosial progres. Progres maksudnya adalah perubahan ini menuju ke arah kemajuan sehingga membawa keuntungan. Contohnya pembangunan listrik ke desa, perkembangan teknologi, lalu perkembangan dalam dunia pendidikan, itu namanya adalah perubahan sosial secara progres atau membawa keuntungan. Lalu ada perubahan sosial regres, perubahan yang mengacu pada kemunduran. Contohnya adalah penyalahgunaan narkotika dan peperangan. Nah, sekarang kita lihat faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan. Jadi, ada dua faktor yang bisa kalian lihat, yaitu adalah faktor internal atau faktor yang datangnya dari dalam dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada dinamika penduduk, di mana bertambah dan berkurangnya penduduk itu berpengaruh terhadap terjadinya perubahan. Nah, misalnya kalau jumlah penduduk semakin banyak, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi jika tidak dibarengi dengan semakin bertambahnya lapangan kerja. Lalu misalnya, semakin kecilnya angka kelahiran, maka hal ini juga akan berbahaya bagi suatu negara karena mereka tidak akan punya penerus.
Nah, kemudian ada penemuan-penemuan baru. Kalian adalah contoh generasi-generasi yang menikmati hasil-hasil penemuan baru itu ya. Misalnya penemuan telepon zaman dulu kemudian dikembangkan menjadi penemuan handphone seperti sekarang. Penemuan-penemuan baru ini ada 3 jenis ya yang bisa kalian pelajari. Di situ ada inovasi, ada invention, ada discovery. Nah, yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Mau tidak mau, kita menyadari bahwa terjadinya pertentangan di masyarakat ini akan menimbulkan suatu gerakan yang akhirnya menyebabkan perubahan. Misalnya konflik di Papua, konflik di Poso, maupun dimanapun daerah itu. Nah, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternal itu adalah faktor yang asalnya dari luar ya. Nah, itu ada bencana alam atau lingkungan fisik, misalnya seperti tsunami, gempa bumi, puting beliung, itu kan kemudian menyebabkan perubahan ya. Masyarakat secara ekonomi mereka akhirnya mengalami kesulitan karena mungkin rumahnya runtuh atau rumahnya hancur. Terjadinya peperangan yang kedua. Ini hampir sama dengan faktor internal, hanya saja lebih kepada peperangan yang terjadi di luar. Sehingga mau tidak mau kita terdampak sehingga terjadi perubahan. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Coba bayangkan ketika kita mengurung diri kita di rumah atau negara kita mengisolasi diri dari keadaan dunia luar, maka akan sangat sulit sekali bagi kita untuk terjadinya perubahan. Misalnya kalian bisa lihat Korea Utara ya. Korea Utara itu adalah contoh negara yang sangat menutup diri terhadap perkembangan dunia luar. Pemerintahnya itu sangat membatasi masyarakatnya untuk melihat keadaan di luar gitu kan. Nah itulah sampai sekarang pun mereka akan sulit mengalami yang namanya perubahan. Nah, kemudian ada faktor pendorong terjadinya perubahan dan faktor penghambat terjadinya perubahan. Untuk faktor pendorong terjadinya perubahan, yang pertama adalah orientasi ke masa depan atau keinginan untuk maju. Karena seperti firman Allah ya, bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubah dirinya sendiri, kalau dia tidak memiliki keinginan untuk maju, seperti itu. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang bermacam-macam dari suku bangsa atau budaya itu akan cenderung lebih mudah mengalami yang terjadinya perubahan. Karena mau tidak mau sistem masyarakat mereka biasanya akan bersifat terbuka. Orang-orang yang terbuka terhadap perubahan tentu akan lebih mudah menerima budaya lain atau mudah menerima paham dari negara lain seperti itu. Kemudian pendidikan formal yang maju. Semakin maju sebuah sistem pendidikan, maka hal ini akan memengaruhi mindset masyarakatnya terhadap pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Jadi mereka akan lebih mudah untuk mengalami perubahan. Sedangkan faktor penghambat terjadinya perubahan itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Seperti contohnya tadi berusaha memberikan contoh Korea Utara ya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian sikap masyarakat tradisional yang masih konservatif atau masih kuno seperti itu. Jadi melihat perubahan itu sebagai suatu ancaman, sebagai suatu bahaya yang bisa menimbulkan pertentangan dalam diri masyarakat seperti itu. Nah, itu adalah faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan. Sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan keberlanjutan atau kontinuitas. Keberlanjutan merupakan suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ruslan Abdul Ghani, dimensi waktu dalam sejarah itu ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, lalu bagaimana dengan diskontinuitas? Diskontinuitas ini adalah proses perubahan atau perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang mana dia tidak berlanjut atau tidak merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya. Diskontinuitas ini bisa kita contohkan seperti berakhirnya masa-masa pemerintahan presiden terdahulu yang tidak berlanjut oleh orang tersebut, yang tidak berlanjut oleh beliau-beliau itu, melainkan digantikan dengan tokoh-tokoh baru seperti itu.
Nah, konsep perubahan dan keberlanjutan. Untuk dapat memahami tentang konsep perubahan dan keberlanjutan, kalian bisa lihat pola di depan kalian. Keberlanjutan itu biasanya digambarkan dengan garis lurus, sedangkan perubahan digambarkan dengan garis zigzag seperti itu. Contoh dari konsep perubahan dan keberlanjutan, di sini kalian bisa melihat masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Selama sejarah panjang, masa Hindu-Buddha disebut dengan konsep keberlanjutan dari masa Hindu-Buddha. Sedangkan ketika Islam itu masuk dan meruntuhkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, hal tersebut digambarkan sebagai konsep perubahan. Nah, kalau dari video yang Bu Rosa tayangkan tadi, kalian melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Itu merupakan keberlanjutan, karena judulnya Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia. Dari awal, di situ ada Kutai, lalu ada Islam, lalu ada VOC, lalu kita ada Jepang, kita merdeka, sampai kita yang sekarang di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Itu merupakan keberlanjutan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tapi, dari Kutai ke Islam, itu merupakan contoh bentuk perubahan dari Hindu-Buddha ke Islam. Islam berubah menjadi kemudian penjajahan VOC. Penjajahan VOC berubah digantikan oleh pendudukan Jepang, seperti itu. Jadi senantiasa beriringan antara perubahan dan keberlanjutan. Sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan masa lalu dengan masa kini. Sejarah untuk kehidupan masa kini. Yang pertama, itu manfaatnya adalah memberikan kesadaran akan waktu kepada kita. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran akan waktu. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surat An-Nasr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia seperti apa? Yang rugi itu adalah manusia yang lalai terhadap waktu senggangnya. Manusia yang lalai terhadap masa mudanya, manusia yang lalai terhadap sehatnya fisiknya saat ini, seperti itu. Jadi sejarah ini memberikan kita betapa pentingnya untuk bisa manajemen waktu secara baik, kemudian memberikan teladan yang baik. Dari kisah-kisah terdahulu atau cerita-cerita sejarah terdahulu, kita pasti menemukan sosok yang bisa kita teladani. Misalnya Nabi Muhammad mungkin, atau Muhammad Al-Fatih mungkin. Kalau di Indonesia mungkin kalian mengidolakan Haji Agus Salim yang bisa menguasai banyak bahasa, dan masih banyak tokoh lain yang itu bisa dijadikan teladan seperti itu. Nah, kemudian Anda memberikan pelajaran yang baik. Seperti moto yang Bu Rosa sampaikan kepada kalian di awal waktu perkenalan, Historia Vitae Magistra Est. Sejarah itu adalah guru bagi kehidupan. Kemudian memperkokoh rasa kebangsaan. Selanjutnya ada memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Lalu kita lihat lagi, menurut Nugroho Noto Susanto, manfaat dari mempelajari sejarah itu ada 4. Yang pertama ada dari edukatif. Sejarah itu adalah guru kehidupan. Historia Magistra Vitae Est. Sebaik-baik guru itu adalah pengalaman hidup, seperti itu. Dan sejarah merupakan bagian dari pengalaman hidup itu sendiri. Lalu ada inspiratif. Mendorong generasi muda untuk terus maju. Rekreatif. Sejarah itu adalah mesin waktu yang mengajak kita untuk berpetualang ke masa lalu. Kalau kita sekedar mengunjungi Borobudur tanpa tahu sejarahnya, maka Borobudur itu hanya tumpukan-tumpukan batu yang tidak berarti sesungguhnya. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana masyarakat yang hidup pada zaman dahulu, mereka bergotong royong, membangun sebuah candi yang luar biasa besarnya, dengan teknologi yang terbatas, dengan tenaga yang terbatas, tidak sebanyak manusia seperti sekarang, itu akan luar biasa sekali seperti itu. Itu akan jadi terasa menyenangkan kalau kita bisa membayangkan dan kita mengetahui sejarahnya seperti apa. Mungkin kita berpikiran kalau di luar negeri itu lebih keren seperti itu.
Padahal kalau kita lihat sejarah kita sendiri, kita pun tidak kalah keren dengan bangunan-bangunan sejarah yang ada di luar sana, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat instruktif. Kalau manfaat instruktif, sifatnya lebih kepada teoritis terhadap bentuk pemahaman, generalisasi, atau konsep yang dipelajari dari peristiwa sejarah. Jadi, sifatnya lebih kepada teoritis untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada saat ini, di mana dulu permasalahan yang sama itu pernah terjadi, seperti itu. Di sini Bu Rosa sampaikan ya tentang surat Hud ayat 120. Dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan sejarah, karena Al-Quran pun di dalamnya juga berisi sejarah. Dari sejarah diceritakanlah kebenaran, pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan sekali-kali ya kalian generasi sekarang itu melupakan perjuangan orang-orang terdahulu atau bersikap tidak peduli terhadap perjuangan orang-orang yang menjadi pendahulu kita. Kenapa? Karena dari kisah-kisah mereka, dari perjuangan-perjuangan mereka, kita sebagai generasi muda seharusnya bisa mengambil hikmah maupun tidak mengulangi kesalahan mereka di masa sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk bab 1 kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.